Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga pada pertemuan hari ini anak-anak bisa lebih semangat ya belajarnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas terkait sastra lisan, terutama yang ada di daerah kita, yaitu daerah Setu, Bekasi. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu punya 2 pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, pertanyaannya adalah, kira-kira dari kalian apakah sudah ada yang pernah mendengar atau mengetahui tentang apa itu sastra lisan? Waduh, kebanyakan yang menjawab belum tahu ya. Oke, nanti akan kita bahas terkait apa itu sastra lisan. Pertanyaan kedua adalah, apakah kalian pernah mendengar tentang legenda atau cerita rakyat, contohnya seperti Malin Kundang atau asal-usul Tangkuban Perahu? Apakah ada yang pernah mendengar? Oke, mungkin kalian pernah mendengar dan tentunya pernah mendengar dari lisan atau dari manapun tentang terkait sastra lisan. Nah, cerita-cerita itu adalah bagian dari sastra lisan yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut atau biasa disebut dengan dari lisan ke lisan. Oke anak-anak, bisa diperhatikan dulu ke depan dan coba Ibu punya satu gambar, yaitu ini, gambar ini. Nah, kira-kira nih, anak-anak melihat ini tugu durian di daerah mana nih? Betul sekali, ini adalah gambar tugu durian yang ada di wilayah kita atau daerah kita, yaitu Setu, Kabupaten Bekasi. Nah, anak-anak penasaran gak sih kira-kira kenapa sih Setu itu dilambangkan atau disimbolkan dengan buah durian? Nah, maka dari itu kita mau mengulik terkait asal-usul tugu durian yang menjadi simbol dari daerah Setu, Bekasi. Baik anak-anak, sebelum kita belajar asal-usul tugu durian, Ibu akan menjelaskan terkait apa sih itu sastra lisan. Baik, sastra lisan merupakan karya sastra atau cerita yang berkembang di masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari lisan ke lisan. Contohnya itu seperti apa sih, Bu? Contohnya itu seperti legenda, cerita rakyat, atau mitos-mitos yang ada di daerah tertentu. Nah, kebetulan daerah kita, Setu Bekasi, yaitu memiliki simbol atau lambang tugu durian, dan pastinya ada cerita yang terjadi di balik mengapa Setu dilambangkan dengan tugu durian. Tugu durian merupakan sebuah ikonik bagi masyarakat Setu Kabupaten Bekasi, yang dimana asal-usul dari tugu durian ini adalah konon katanya masyarakat setempat dulu percaya bahwa Setu di Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang menghasilkan durian terbanyak. Nah, pada saat itu durian juga sebagai penghidupan bagi masyarakat, sebagai kebersamaan, dan tentunya cara masyarakat menghargai alam. Oleh sebab itu, maka wilayah Setu di Kabupaten Bekasi ini dijuluki atau disimbolkan dengan logo durian. Nah, kira-kira anak-anak, dari cerita singkat yang tadi sudah Ibu jelaskan, kira-kira nih anak-anak tahu gak sih apa manfaat melestarikan cerita rakyat atau sastra lisan yang terutama berkembang di daerah kita nih? Oke anak-anak, dari cerita singkat tadi, Ibu mau anak-anak membentuk sebuah kelompok dan berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya dan mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang terkandung serta manfaat dari melestarikan sastra lisan yang ada, yaitu di daerah Setu Kabupaten Bekasi. Silakan dibentuk terlebih dahulu kelompoknya. Nah, setelah dibentuk kelompoknya, Ibu mau anak-anak menganalisis nilai-nilainya dan manfaatnya apa, serta
nilai-nilai terkandung di dalamnya, yaitu nilai sejarahnya, nilai budayanya, nilai sosialnya, itu dianalisis dari hasil penyampaian ibu yang singkat tadi. Oke, baik anak-anak. Setelah itu ibu mau hasil diskusi kalian yang tadi sudah dibentuk kelompok supaya dipaparkan kembali ke ibu, dan ibu mau tahu nih gimana dari anak-anak itu cara menganalisisnya. Kok bisa itu dimasukkan ke nilai budaya atau nilai sosial? Oke, baik. Sebagai bentuk refleksi kita dan supaya anak-anak lebih mengerti lagi apa itu sastra lisan dan memperluas pemahaman tentang sastra lisan, yang tentunya pada era ini sudah bisa ditemukan pengetahuannya di mana saja, seperti di handphone atau di laptop seperti itu. Nah, untuk tugasnya sendiri, teman-teman akan ditugaskan untuk mencari sastra lisan seperti mitos, legenda, atau cerita rakyat yang berkembang di daerah teman-teman yang diwariskan dari lisan ke lisan. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat tarik kesimpulannya bahwa sastra lisan adalah cerita yang berkembang dari lisan ke lisan yang ada di daerah sekitar kita, yang memiliki nilai budaya, nilai sosial, dan nilai-nilai lainnya. Untuk memahami lebih lanjut, silahkan anak-anak bisa mencari tahu terkait sastra lisan. Oke, baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.